Ibu Depi Indah Anwar dan narasumber webinar kita yaitu Teteh Siti Inayah, alumni Prodi Kimia Angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja saya serahkan kepada moderator untuk memandu jalannya pemaparan materi. Kepada Ibu Depi Indah Anwar, saya persilahkan. Baik, terima kasih Rahma, Sekretaris Himaka kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Dan tadi sudah dibuka ya oleh Ibu Sekprodi kita. Halo Inaya, Tata Inaya. Halo Ibu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana Bu Alhamdulillah, kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Terima kasih di sela-sela kesibukannya Inayah menyempatkan insya Allah ya nanti kita akan berbagi menyimak pemaparan materi pengalaman mungkin ya dari alumni kita. Tadi disebutkan angkatan 2018 ya. Iya benar Bu. Ya, Alhamdulillah. Mungkin yang mahasiswa-mahasiswa yang gabung ke Zoom ini mungkin ada yang nggak kenal ya dengan Teteh Ina ya. Tapi insya Allah dengan materi yang disampaikan nanti bisa menambah wawasan kita semua yang insya Allah mudah-mudahan pastinya bermanfaat. Eh, Sebelumnya izinkan saya membacakan dulu ini ya kurikulum VT dulu dari narasumber kita hari ini. Mungkin Rahma bisa ditampilkan juga. Boleh, Ibu. Apakah sudah terlihat, Ibu? Sedang loading sepertinya. Sebentar. Sudah ada, Ibu? Di Buma belum ada. Yang lain adakah? Belum muncul Rahma. Muncul iya, belum muncul ya. Oke, ini dia CV narasumber kita hari ini, Teteh Siti Inayah. Tadi disampaikan alumni Kimia, Prodi Kimia UMI 2018 dan saat ini ada di ini ya, kita lihat work experience-nya di PT 1 Teknologi Asia, satu platform ya. Mulai dari 2028 ya Teh ya. 2024 mohon maaf 2024 kemudian nggak kelihatan di situ mah. Sebelumnya di PT Universal Eco Pacific. Kemudian sebelumnya di oh saat ini juga masih ya di PT Pro Laviron Indonesia. Kemudian pernah juga di PT Bumi Surya Tekno dan masih banyak lagi ya. Jadi insya Allah dengan pengalaman eh Tata Inayah ini di berbagai industri begitu ya. Pernah juga di pendidikan ya. Ya, sambil kuliah mungkin ya di Bimbel Cerdas. Nah, mudah-mudahan materi yang akan disampaikan hari ini terkait tentang apa tadi energi terbarukan ya dari biomasa, biochar sebagai solusi hijau. Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa mungkin terkait dengan ini ya, Teh ya, terkait dengan renewable energy ya. Kita Iya tahu benar Bu. BBM saat ini saja 2025 dikatakan langka, terbatas, harganya juga mahal, bahkan ada istilah dicampur apalah gitu ya, dioplos dan sebagainya gitu ya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, harus membuka apa namanya eh apa pemikiran kita, paradigma kita bahwa harus adanya alternatif energi. Nah, di sini akan disampaikan tentang renewable energy gitu ya, yang terbarukan yang
yang bisa kita manfaatkan saat ini juga nanti di masa yang akan datang, begitu ya kurang lebih. Nah, ini yang menarik ya. Sebelum ke materi, nah tadi kalau pengalaman di industri di pekerjaan, nah ini ada beberapa award yang bisa jadi panutan atau jadi kebanggaan kita semua dan mudah-mudahan jadi apa ya motivasi bagi mahasiswa sekalian. Yang paling yang paling membanggakan bagi prodi kimia, Inaya ini pernah mendapat medali silver ya pada kegiatan PIMNAS ke-34. Ih, Masya Allah, berarti senasional begitu ya. Ini prestasi nasional yang sangat membanggakan. Dan itu selalu apa namanya disebut, diulang ya ketika proses akreditasi, ya ketika proses AMI, audit begitu ya. Nah, kami juga menunggu mudah-mudahan nanti ada teteh inayah-inayah lain ya dari mahasiswa-mahasiswa sekalian yang ada di sini yang bisa mengikuti jejak beliau ya. Ini yang paling ini ya, yang secara nasional. Tapi yang lain juga tidak kalah ininya tentang penghargaan, peraihan capaian ya selama apa berkuliah di program studi Kimia UMI ya. Baik, tidak perpanjang lebar, kita langsung saja ke materi hari ini. Silakan Teh Rahma bisa di-share materinya mungkin. Tadi ya bagaimana si biochar ini bisa menjadi solusi hijau ya di renewable energi terbarukan dari biomasa yang kita tahu bahwa Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya ya yaitu tadi biomasa. Ya, mangga layar dan waktu dipersilahkan kepada narasumber Teh Inaya silakan. Baik, Ibu Devi, terima kasih banyak untuk pemaparan awalnya ya Bu ya. Jadi izin Ya. menyampaikan teman-teman sekalian, saya Inayah dari Prodi Kimia Angkatan 2018. Alhamdulillah sudah lulus di 2022. Kemudian saat ini saya bekerja jadi kami itu adalah perusahaan grup. Di dalam grup kami ada 22 perusahaan dan alhamdulillah saya dipercaya oleh direktur itu pegang 4 perusahaan dengan total 8 departemen gitu. Untuk saat ini aktif di beberapa perusahaan, salah satunya dengan unit bisnis perihal biochar ini. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai saja ya. Mungkin hari ini saya hanya akan diskusi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti di tengah presentasi ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan karena sebetulnya perihal biochar ini adalah sesuatu yang baru juga bagi kami pelaku industri. Jadi barangkali nanti ada insight baru yang bisa kami adopsi juga ya untuk di industri kami gitu. Oke, jadi hari ini saya akan membahas perihal topik yang saat ini tengah diperbincangkan dan juga berkembang sangat pesat ya. Bukan cuma di Indonesia tapi juga di dunia khususnya. Salah satunya itu perihal solusi dari energi terbarukan yang menjadi fokus baru dalam upaya mengurangi emisi global. Itu salah satunya itu yaitu dari biochar dari limbah biomasa, di mana biochar ini merupakan material konversi dari biomasa di mana nanti ini bisa menjadi solusi hijau yang membuka peluang baru ya untuk industri yang berkelanjutan. Nah, biochar ini menjadi pilar penting dari transisi energi. Kemudian nanti juga biochar ini bisa berperan sebagai pembenah tanah atau perbaikan tanah, bisa sebagai mitigasi perubahan iklim dan juga nanti ada peluang ekonomi baru. Nah, ini harapan saya setelah kegiatan ini bisa membawa perspektif industri yang baru juga buat teman-teman selaku para kimiawan dan kimiawati ya. Mudah-mudahan nanti ada gebrakan-gebrakan baru lagi yang mana ini bisa menunjang industri yang lebih hijau lagi di Indonesia khususnya. Jadi kurang lebih awal mula bisnis kami yang ada di biochar ini adalah kami melihat bahwa timbulan limbah biomasa saat ini sangat besar sekali. Teman-teman sekalian, saya pernah berkunjung ke salah satu perusahaan sawit terbesar yang ada di Pulau Sumatera. Ternyata limbah-limbah yang dihasilkan dari kegiatan perusahaan tersebut menjadi limbah yang ditumpuk saja gitu. Bahkan apabila limbah biomasanya itu dalam keadaan kering itu bisa potensial untuk terbakar gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu concern kami kenapa salah satu bisnis unit yang ada di perusahaan kami mengarah ke biochar ini gitu. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya perihal biochar, saya juga izin memaparkan dulu awal mulanya kenapa kita harus concern perihal ini gitu.
Jadi saat ini dunia ini sedang menghadapi tekanan lingkungan yang cukup besar ya. Salah satunya itu yang disebabkan oleh akibat manusia sendiri, adanya pemanasan global, kemudian perubahan iklim yang sangat anomali sekali ya. Musim juga sekarang silih berganti, yang mana harusnya bulannya hujan justru kemarau, kemudian yang harusnya kemarau justru jadi hujan. Nah, ini juga adanya peningkatan konsentrasi CO2 di atmosfer ya, yang mana ini menjadi salah satu isu yang sangat mendesak. Jadi bahkan menurut riset itu ya, salah satu riset yang pernah saya terima di diskusi dengan para pemangku kepentingan, bahwa katanya dalam 150 tahun terakhir itu konsentrasi CO2 yang ada itu meningkat dari sekitar awalnya itu 280 ppm hingga lebih dari 420 ppm, dan ini peningkatannya itu sangat signifikan sekali. Nah, ini akan sangat dirasakan ya. Sekarang mungkin teman-teman juga sudah merasakan adanya anomali tersebut ya. Jadi kayak adanya cuaca ekstrim, kemudian kegagalan panen, dan juga menurunnya kualitas lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri, kita juga yang tadi saya sampaikan bahwa ternyata ada lebih dari 230 juta ton limbah biomasa setiap tahun. Nah, sebagian besar ini berasal dari sektor pertanian dan juga perkebunan, mulai dari cangkang sawit, kemudian tandan kosong, kemudian ada juga sekam padi dan sebagainya. Nah, tapi sayangnya saat ini yang kami lihat bahwa sebagian besar limbah ini sering dibakar gitu, karena memang jumlahnya sangat besar, jadi pemanfaatannya kurang dioptimalkan gitu. Biasanya limbah-limbah ini dibakar begitu saja, dan ini yang akan menjadi salah satu penyebab eh, meningkatnya karbon dioksida di udara gitu ya. Kemudian di saat yang sama kita sadari juga bahwa saat ini adanya kelangkaan ya sumber energi fosil, yang mana ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar bagi kita di dunia khususnya. Kalau misalnya dulu kita hanya tahu adanya isu soal ketersediaan energi, nah kalau sekarang ini kita harus sudah menyangkut perihal keberlanjutan dari planet kita sendiri, karena berdasarkan riset bahwa sektor energi ini merupakan salah satu penghasil emisi terbesar di dunia khususnya. Nah, dari titik inilah muncul kebutuhan adanya transisi energi ya, teman-teman, yaitu kita harus ada peralihan dari sumber energi yang berbasis fosil menjadi sumber energi yang lebih bersih dan juga terbarukan. Nah, inilah yang membuat transisi energi menjadi kebutuhan nyata ya, bukan cuma wacana saja gitu. Nah, pemerintah Indonesia pun saat ini sudah menargetkan net zero emission pada tahun 2060. Nanti akan saya paparkan apa itu net zero emission bagi teman-teman yang belum atau masih awam gitu ya. Dan energi terbarukan ini diproyeksikan akan memegang peranan yang sangat besar dalam mencapai target tersebut. Jadi saat ini teman-teman, kita menghadapi dua tantangan sekaligus. Yang pertama, bagaimana caranya kita mampu mengurangi emisi karbon yang ada saat ini, dan yang kedua, bagaimana mengelola limbah biomasa yang sangat melimpah di negara kita gitu. Jadi pertanyaannya adalah apakah ada solusi yang memungkinkan antara kedua problem yang tadi disampaikan itu untuk mengurangi emisi sekaligus memanfaatkan limbah. Nah, di bagian berikutnya nanti saya akan coba tunjukkan bagaimana kita harus melihat masalah ini bukan sekedar beban semata ya, tapi kita sebagai ahli kimia gitu ya, sebagai lulusan-lulusan kimia nantinya punya peluang untuk menciptakan solusi nyata akan masalah tersebut gitu. Nah, dalam konteks inovasi itu, energi terbarukan ini mulai menjadi fokus penelitian di dunia gitu. Dari banyak sumber, biomasa ini menjadi salah satu kandidat yang paling terbaik, yang mana ini bisa dikonversi menjadi energi dan juga material baru gitu. Nah, salah satu nyatanya itu kan biochar yang tadi saya sampaikan, bahwa produk ini bukan cuma ramah lingkungan tapi juga mempunyai nilai ilmiah dan juga industri yang tinggi. Boleh dikembalikan dulu. Oke, nah ini boleh oke, oke ini dulu. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi disampaikan ya. Jadi pemerintah itu di tahun 2015, bukan cuma di Indonesia saja, tapi seluruh negara yang ada di dunia, itu kita ada yang namanya Perjanjian Paris atau Paris Agreement. Nah, ini ditandatangannya di tahun 2015. Di mana Paris Agreement ini bagi teman-teman yang masih baru mendengar gitu ya, atau Perjanjian Paris ini adalah sebuah kesepakatan global tentang perubahan iklim yang sudah disetujui oleh hampir seluruh negara yang ada di dunia, termasuk salah satunya itu di Indonesia.
Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari adanya Paris Agreement ini? Jadi tujuannya itu salah satunya yang pertama kita itu berupaya untuk menjaga suhu bumi itu agar tidak naik lebih dari 1,5 derajat Celcius. Nah, kenapa sih 1,5 derajat Celcius? Karena berdasarkan riset ya, bahwa jika suhu bumi itu naik melewati batas ini, dampaknya akan jauh lebih parah gitu. Salah satunya tadi yang sudah disampaikan juga akan adanya cuaca ekstrim yang mungkin nanti akan lebih-lebih dari yang sekarang kita rasakan. Kemudian adanya kebakaran hutan di mana-mana, kenaikan permukaan air laut, panen gagal, bahkan adanya penyakit-penyakit yang gampang tertular gitu. Jadi 1,5 derajat ini menurut para ahli adalah batas aman bagi manusia dan juga ekosistem di bumi gitu. Kemudian di perjanjian Paris Agreement ini juga berupaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan juga gas rumah kaca yang ditimbulkan. Jadi di perjanjian tersebut setiap negara itu diminta membuat semacam rencana sendiri atau dokumen sendiri ya untuk mengurangi emisinya atau disebut dengan NDC atau Nationally Determined Contribution. Jadi Indonesia ini di tahun 2015 sudah menjanjikan bisa disampaikan bahwa Indonesia sendiri menargetkan akan ada 2030 secara mandiri atau 3,2% dengan bantuan internasional. Dan yang terakhir, kita juga menargetkan net zero emission-nya di tahun 2060. Jadi mungkin masih ada beberapa waktu bahwa Indonesia sendiri bisa mencapai target tersebut. Nah, kemudian di perjanjian Paris tersebut juga para pimpinan negara itu dituntut untuk bisa adanya teknologi penyerap karbon atau carbon removal. Ini sangat penting teman-teman sekalian karena bukan hanya upaya kita untuk mengurangi emisi, tapi kita juga mengambil karbon yang sudah terlanjur ada di atmosfer. Jadi ibaratnya kita mengeluarkan emisi, tapi gimana caranya kita punya teknologi yang bisa menyerap emisi yang sudah kita keluarkan tersebut, gitu. Nah, salah satu yang mungkin saat ini menjadi tren di Indonesia ataupun di luar, biochar ini dipilih karena biochar ini dianggap mampu mengunci karbon itu lebih dari 100 tahun gitu. Dan ini juga salah satunya berasal dari biomasa. Jadi eh, prosesnya tidak terlalu mahal. Jadi intinya di perjanjian Paris Agreement ini gimana caranya dunia itu bisa bekerja sama, setiap negara yang ada di dunia ini bekerja sama bagaimana caranya agar bumi itu tidak panas, dan teknologi seperti biochar ini menjadi salah satu kontribusi yang nyata ke arah tersebut. Kemudian lanjut ke net zero emission. Nah, ini adalah salah satu upaya ya dari pemerintah bagaimana caranya kita bisa mencapai target ini. Jadi NZE ini adalah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer sama dengan emisi yang kita serap atau dikompensasi. Jadi bukan berarti di 2060 nanti di Indonesia sendiri tidak ada emisi sama sekali yang dihasilkan ya, tapi sebagian besar sudah diserap kembali. Jadi ibaratnya yang tadi disampaikan, kita mengeluarkan emisi, kita juga melakukan upaya untuk menyerap kembali emisi-emisi yang dikeluarkan. Jadi bisa dibilang emisi yang emisi bersihnya itu nol. Kemudian kenapa sih biochar ini termasuk dengan permanen carbon removal? Jadi karbon biochar ini bisa tersimpan lebih dari 100 tahun, teman-teman, tidak mudah terurai juga, kemudian tidak berubah lagi menjadi karbon dioksida selama ratusan tahun, dan ini juga salah satu yang sudah diakui oleh standar internasional. Salah satunya itu adalah Puro Earth sama Vera. Jadi upaya-upaya atau proyek-proyek pemerintah yang dijalankan, salah satunya ini perihal proyek biochar ini nanti bisa kita kompensasikan dan kita bisa eh, tukar menjadi uang, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi nanti lembaga yang akan mensertifikasi atau memverifikasi proyek-proyek perihal upaya pengurangan ini nanti bisa mengikuti metode yang sudah ditetapkan di internasional gitu. Jadi tidak serta-merta kita melakukan upaya pengurangan berupa biochar, kemudian kita bikin metode sendiri untuk kita kompensasikan menjadi uang gitu. Tapi ada metode yang sudah dibuat oleh Puro Earth dan juga Vera yang mana ini sudah digunakan oleh seluruh negara di dunia gitu. Jadi nanti proyek-proyek upaya-upaya pengurangan yang kita lakukan itu bisa kita jadikan profit gitu bagi perusahaan ataupun bagi individu yang memang memiliki upaya atau inisiatif sendiri gitu. Nah, jadi setelah memahami Paris Agreement ini, ya tadi saya sampaikan lagi bahwa net zero emission ini bukan berarti emisinya sepenuhnya hilang ya teman-teman, tapi emisi yang kita keluarkan kita upayakan untuk bisa kita serap kembali. Jadi ini kita
berupaya atau berinisiasi agar bumi itu tidak semakin panas. Nah, jadi beberapa negara itu sebetulnya sudah menargetkan net zero emission itu di tahun 2050 karena target ini sejalan dengan rekomendasi dari IPCC. IPCC itu semacam badan dari PBB yang mana menegaskan bahwa untuk menjaga pemanasan global di bawah 1,5 derajat Celcius itu dunia itu harus mencapai net zero emissionnya itu di sekitar pertengahan abad gitu. Tapi target Indonesia sendiri tadi di 2060 akan tidak memungkin tidak tapi akan bisa jauh lebih cepat gitu. Karena Indonesia sendiri saat ini banyak sekali upaya-upaya memang sudah dilakukan agar kita bisa mencapai target sebelum 2060 gitu. Kemudian kita kita concern lagi teman-teman. Jadi boleh di next ya. Nah, kalau misalnya apa sih sebenarnya konsekuensi dari kalau misalnya kita tidak melaksanakan perjanjian Paris Agreement tadi? Jadi karena itu kan sudah tuntutan dan sudah komitmen kita kepada eh, kita kita semua ya semua negara yang ada di dunia ini kita sudah berkomitmen. Jadi kalau misalnya nanti ternyata kita tidak mematuhi Paris Agreement yang sudah kita komitmenkan sebelumnya, sebenarnya tidak ada sanksi langsung gitu ya, tidak ada polisi langsung lah ibaratnya, tetapi akan ada beberapa masalah yang akan ditimbulkan. Salah satunya itu nanti konsekuensinya itu perihal tekanan internasional. Jadi nanti negara-negara itu akan negara-negara yang lambat menurunkan emisi itu bisa mendapat tekanan diplomatik, kemudian nanti ada resiko ekonomi juga saat ini kalau misalnya teman-teman sadar bahwa negara-negara khususnya di Eropa itu mereka sudah concern sekali terhadap emisi, terhadap sustainability. Jadi setiap kita mau melakukan penjualan ke luar negeri itu mereka biasanya meminta data inventory perihal perhitungan emisi. Jadi negara-negara yang tidak melakukan perhitungan emisi itu akan dipersulit. Dan yang terakhir tentunya kita jika dunia gagal memenuhi target itu nanti akan terjadinya beberapa hal yang tadi sudah disampaikan ya seperti cuaca ekstrim dan sebagainya dan itu akan merugikan segala pihak. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian biomasa. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ini sudah bukan hal yang awam mungkin ya teman-teman juga sudah tahu ya apa itu biomasa, kemudian bentuknya seperti apa, mungkin teman-teman sudah paham, tapi nanti akan kita pelajari biomasa apa saja sih yang memang potensial untuk kita manfaatkan menjadi sebuah produk berupa biochar gitu. Yang mana ini biochar ini sangat banyak sekali manfaat yang bisa kita aplikasikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya biomasa ini pada dasarnya adalah bahan organik ya teman-teman sekalian yang berasal dari tanaman, limbah pertanian, kemudian limbah perkebunan atau bahkan residu dari kayu-kayu. Nah, itu bisa digunakan sebagai bahan baku atau feedstock untuk pembuatan biochar. Nah, secara kimia, biomasa ini terdiri dari tiga komponen utama. Yang pertama ada selulosa. Nah, untuk selulosa ini merupakan konsentrasinya lumayan ya, ada di 35-50% dari berat keringnya. Nah, selulosa ini pada suhu 315 sampai 400 derajat Celcius ini akan terurai. Nanti jadinya nanti kalau misalnya biomasa ini kita lakukan pirolisis dan sebagainya, dia akan terurainya di suhu 315 sampai 400 derajat Celcius. Jadi nanti akan berubah menjadi gas dan juga tar. Kemudian yang kedua ada hemiselulosa. Hemiselulosa ini kandungannya lumayan ada 20-30%. Ini adalah polimer campuran yang sifatnya lebih mudah terurai. Jadi biasanya terdegradasi itu di suhu 200 sampai 300. Jadi biomasa ini adalah hemiselulose ini adalah jenis komponen yang paling cepat bereaksi duluan gitu. Karena di suhu 200 sampai 300 dia sudah bereaksi. Dan yang terakhir ada lignin. Lignin ini komponennya ada di 10 sampai 30%. Komponen terakhir yang paling penting inilah yang menyebabkan eh, adanya biochar gitu ya. Nah, ini adalah komponen lignin yang bereaksi ada di kisaran 250 sampai 500 derajat. Jadi kalau misal kita manaskan biomasa dalam suhu rentang 250 sampai 500 derajat baru nanti kita bisa mendapatkan produk berupa biochar. Karena dari lignin inilah yang terurai kemudian struktur aromatiknya itu nanti akan membentuk karbon. Jadi nanti kalau semakin banyak
semakin banyak biomasa yang memiliki kandungan lignin yang besar, maka hasil biocharnya pun akan semakin stabil. Nah, ketiga komponen inilah yang akan terurai atau terdekomposisi ketika kita memanaskan dalam proses pirolisis, teman-teman. Jadi, ketiga komponen ini memiliki struktur kimia yang berbeda dan juga memberikan sifat termal yang juga khas. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya di gambar sebelah kiri, siklus biomasa itu sebenarnya menggambarkan gimana energi surya itu menjadi sumber awal dari semua proses. Nah, tanaman itu menggunakan energi matahari tentunya untuk melakukan fotosintesis, teman-teman, kemudian menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menghasilkan bahan organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, ketika tanaman itu mati, kemudian limbah pertanian seperti tadi yang disampaikan ada residu kayu dan sebagainya dikumpulkan, semua ini bisa kita manfaatkan sebagai biomasa, bahan baku untuk menghasilkan bioenergi. Nah, dalam konteks energi terbarukan, biomasa ini tidak hanya bisa dikonversi menjadi bahan bakar saja, tapi juga bisa kita pirolisis ya menjadi biochar yang sifatnya bisa menyimpan karbon dan juga membantu mitigasi perubahan iklim. Nah, jadi sebenarnya pada gambar sebelah kiri itu memperlihatkan bagaimana karbon itu berputar dalam sistem alami tanpa menambah emisi baru ke atmosfer, berbeda dengan bahan bakar fosil yang saat ini kita gunakan itu bisa menambah karbon dioksida baru. Oke, boleh di next. Nah, ini adalah potensi biomasa yang saat ini ada, khususnya di Indonesia ya teman-teman. Mungkin ini ada jauh lebih banyak lagi dari beberapa jenis limbah biomasa yang saya tampilkan hari ini. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang ada di Asia Tenggara dengan potensi biomasa itu sangat besar, lebih dari 150 juta ton per tahun. Saya pernah meeting dengan satu industri yang ada di Jepang. Ternyata selama ini mereka mereka itu melakukan pembelian biomasa itu dari Indonesia gitu. Makanya perusahaan itu berpikir kenapa nggak coba kita yang manfaatkan, kenapa harus negara luar yang menggunakan potensi biomasa yang sebanyak ini yang ada di Indonesia gitu. Itulah alasannya kenapa kita benar-benar harus melek ya teman-teman sekalian di lingkungan sekitar kita saat ini, apa sih yang menjadi masalah saat ini dan apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu untuk mengurangi masalah-masalah yang ada. Nah, ini kalau untuk berdasarkan riset ya, timbulan yang dihasilkan untuk limbah sekam padi ini kurang lebih ada 40 sampai 45 juta ton. Ini sangat besar sekali teman-teman. Kalau misalnya tidak dimanfaatkan dengan baik, ini akan berpotensi menimbulkan karbon dioksida juga ya dan menyebabkan adanya gas rumah kaca lagi. Kemudian ada tandan kosong. Nah, tandan kosong ini sangat banyak sekali. Biasanya para petani itu menggunakan tandan kosong ini sebagai pupuk, tetapi memang penggunaannya tidak banyak sehingga eh, tandan kosong yang dihasilkan itu tidak termanfaatkan secara optimal. Bahkan di beberapa kasus gitu ya, tandan kosong yang dibiarkan terbuka itu dan ternyata kondisinya tidak lembab, yang tidak dijaga suhu dan juga tidak dipastikan keamanannya itu bisa menghasilkan gas metan dan mana ini nanti bisa menimbulkan kebakaran teman-teman. Itu ada beberapa case juga. Kemudian ada cangkang sawit. Nah, untuk cangkang sawit saat ini memang ini potensialnya sangat banyak sekali perusahaan-perusahaan sawit dan cangkang sawit ini merupakan salah satu limbah biomasa yang memang sekarang pemanfaatnya sudah banyak. Jadi banyak perusahaan luar yang memang membeli cangkang sawit itu untuk penggunaan pengganti batu bara dan sebagainya. Kemudian ada limbah kayu, ini juga kita bisa manfaatkan sebagai biochar. Kemudian ada bonggol jagung, ini bonggol jagung salah satu limbah biomasa yang sangat potensial sekali untuk menjadi biochar, khususnya sebagai pembenah tanah. Kemudian ada sampah organik juga, ini juga bisa dimanfaatkan, tapi ini akan ada segradasi atau pemilihan dulu jenis-jenis sampah organik apa saja yang memang kita bisa gunakan untuk menjadi biochar gitu. Boleh di next? Nah, oke teman-teman, setelah kita belajar ya berapa banyak potensi biomasa yang di Indonesia, tadi hanya sebagian saja bahwa aktualnya saat ini biomasa yang ada di Indonesia itu jauh lebih banyak lagi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya biomasa ini bisa kita ubah menjadi energi atau menjadi produk karbon
lainnya seperti biochar. Nah, kalau misal kita berupaya untuk mau mengkonversi biomasa ini ya menjadi bahan bakar atau justru produk karbon lainnya, ini kita bisa melalui proses termal. Nah, termal ini artinya biomasanya itu dipanaskan tapi tanpa oksigen atau hanya sedikit oksigen. Nah, secara umum ini ada jalur utama atau tiga proses utama dari konversi termal. Yang pertama ada dengan metode pirolisis. Ini metode pirolisis yang digunakan oleh perusahaan kami juga, di mana adanya pemanasan untuk biomasa tanpa oksigen itu pada suhu 300 sampai 700 derajat Celcius. Nah, proses ini dianggap paling efisien untuk menghasilkan biochar dengan stabilitas karbon dan juga metode yang paling relevan untuk carbon removal, jadi untuk penyerap karbon. Yang kedua ada gasifikasi. Gasifikasi ini berlangsung di suhu yang lebih tinggi lagi, di atas 800 derajat Celcius dengan kondisi oksigen yang terbatas. Kemudian tujuannya itu adalah bukan untuk membuat biochar. Jadi baik pirolisis, gasifikasi, atau karbonisasi ini peruntukannya berbeda gitu. Kalau untuk pirolisis ini tujuannya untuk biochar, kalau untuk gasifikasi itu biasanya digunakan untuk menghasilkan syngas, yaitu campuran yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Nah, gasifikasi ini memang menghasilkan lebih banyak gasnya daripada char. Jadi untuk produksi biochar dalam jumlah besar, gasifikasi ini tidak cocok. Kemudian ada yang ketiga, ada karbonisasi hidrotermal. Hidrotermal ini proses konversi biomasa juga, tapi untuk jenis limbah yang biomasanya itu yang dalam kondisi basah di suhu 180 sampai 250 derajat Celcius. Tapi memang ini jarang digunakan kalau untuk di industri ya. Biasanya produk yang dihasilkan itu hydrochar, yaitu biochar versi basah yang strukturnya lebih lunak. Tapi stabilitas karbonnya itu jauh lebih rendah daripada biochar yang menggunakan metode pirolisis. Jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan dari ketiga proses utama konversi termal ini, pirolisis adalah salah satu metode konversi yang paling tepat gitu untuk bisa memproduksi biochar. Boleh di next? Nah, ini perbandingan dari proses konversi dari biomasa sendiri ya. Bisa dilihat oleh teman-teman sendiri perbedaan dari ketiga jenis metode konversi yang tadi disampaikan, baik itu perihal suhu, kemudian eh, treatmentnya seperti apa, apakah ada oksigen atau tidak ada oksigen, kemudian kondisi biomasanya dalam kondisi kering atau basah, itu akan sesuai dengan produk atau output yang dihasilkan nantinya gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi pirolisis, di sini tertera ya teman-teman di tabel bahwa pirolisis ini bekerjanya di suhu 300 sampai 700 derajat dan ini sangat tinggi untuk memecah struktur biomasa tapi tidak sampai membakar habis karbonnya. Jadi kalau misalnya di metode pirolisis ini akan ada output berupa padatan. Padatan ini yang tadi saya sebutkan sebagai biochar gitu. Karena memang struktur biomasanya terpecah tapi tidak sampai habis gitu. Kemudian kalau digasifikasi itu dia memang hanya untuk pembentukan syngas saja. Jadi bukan sampai output charnya. Dan kalau misalnya untuk HTC itu prosesnya basah untuk limbah-limbah yang basah. Nah, keunggulan dari masing-masing proses ini khususnya untuk pirolisis, outputnya tadi saya sampaikan lagi, kalau pirolisis itu biochar, kalau gasifikasi itu syngas, dan kalau HTC itu limbah-limbah biomasa. Jadi kalau misalnya tujuan kita memproduksi biochar untuk aplikasi pertanian ya, khususnya untuk pembenahan tanah, atau mungkin teman-teman mau memperbaiki tanah-tanah yang sudah terkontaminasi logam berat, kami sarankan untuk menggunakan metode pirolisis. Mungkin metode pirolisis ini juga sudah tersedia di laboratorium untuk skala kecilnya. Boleh di next? Nah, setelah tadi kita coba paham ya terkait perbandingan dari beberapa proses metode konversi biomasa, saya izin paparkan untuk metode pirolisis dari biomasanya sendiri. Jadi pirolisis ini merupakan proses termokimia, artinya itu biomasa diurai menggunakan panas. Bedanya dengan pembakaran biasa kalau pirolisis itu berlangsung tanpa oksigen. Nanti akan saya coba perlihatkan ya bentuk mesinnya seperti apa biar ada gambaran. Jadi saat proses pembakaran terjadi, tidak ada oksigen sama sekali yang masuk
teman-teman. Jadi memang itu dalam kondisi tertutup. Pada suhu 300 sampai 800 derajat Celcius, panas itu akan memutus ikatan kimia pada biomasanya. Nah, ini ada beberapa jenis produk yang dihasilkan saat kita melakukan pirolisis dari biomasa. Jadi bukan hanya biochar saja yang dihasilkan dari proses pirolisis biomasa, ada 3 jenis. Yang pertama ada biochar. Biochar ini padatan yang tentunya ini sangat diperlukan untuk kita upaya mereduksi emisi dan juga kita gunakan sebagai pembenahan lahan. Kemudian ada bio oil. Bio oil ini kalau misalnya nanti bisa dilakukan treatment lebih lanjut setelah kegiatan pirolisis ini bisa digunakan sebagai bahan bakar cair terbarukan. Dan yang terakhir ada gas yang dihasilkan. Gas ini bisa digunakan sebagai bahan bakar pembangkit energi. Nah, kalau misalnya untuk mesin yang digunakan oleh perusahaan kami, ketiganya dihasilkan dan gas yang dihasilkan ini kami gunakan lagi untuk melakukan pembakaran ulang. Jadi kami tidak menggunakan bahan bakar lagi. Jadi gasnya ini menjadi sumber energi untuk proses kegiatan eh, operasional di perusahaan. Nah, kemudian untuk tahapan reaksi utamanya sendiri, ini ada 3 juga ya teman-teman. Ada dehidrasi. Nah, kalau untuk dehidrasi ini ada tahapan penghilangan air. Jadi biasanya di suhu kurang lebih 100 derajat Celcius nanti akan ada apa air-air yang dihasilkan oleh biomasa itu nanti akan menguap. Kemudian tahapan berikutnya ada depolimerisasi, nanti ada pemecahan rantai, nanti struktur selulosa dan hemiselulosanya akan patah dan akan membentuk sebuah molekul yang lebih kecil lagi. Dan yang terakhir ada aromatisasi dan juga kondensasi. Nah, di tahap ini karbon itu akan mulai menyusun ulang dirinya menjadi cincin aromatik yang disinilah awal mula terbentuknya biochar. Jadi intinya pirolis ini bukan proses pembakaran tapi adalah proses pemecahan biomasa menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi tanpa oksigen. Dan dari ketiga produk ini biochar fraksi yang paling stabil gitu. Jadi kalau misalnya di industri biomasa yang sudah kita dapatkan, sudah kita kumpulkan itu tidak bisa langsung kita masukkan ke dalam mesin untuk dipirolisis, tapi harus ada treatment dulu, ada pre-treatment untuk pemanasan sampai bisa dipastikan bahwa limbah biomasanya sudah kering baru kita bisa masukkan ke mesin pirolisis. Boleh di next? Nah, ini biochar gambarannya adalah biochar yang dihasilkan dari limbah cangkang sawit, sekam padi, dan juga ada limbah tepung kelapa. Ini banyak beberapa perusahaan. Saya sudah beberapa kali berkunjung ke beberapa perusahaan yang mana mereka memanfaatkan limbah tempurung kelapa untuk menjadi biochar juga. Kemudian selain untuk jadi biochar, tempurung kelapa ini juga dimanfaatkan sebagai shisha. Kalau misalnya teman-teman tahu ya, shisha ini digunakan di Timur Tengah itu semacam liquid untuk eh kayak merokok, kurang lebih seperti itu sih. Nah, jadi biochar ini adalah bahan padat kaya karbon hasil pemanasan dari biomasa organik. Nah, di mana bahan volatilnya nanti akan terbuang. Jadi kalau misalnya kita memasukkan limbah biomasa yang awalnya 1 kilo, itu bisa jadi 70%-nya akan menyusut. Karena 70%-nya itu nanti menguap menjadi air dan terbuang. Jadi karbonnya nanti akan berubah menjadi lebih stabil dan juga tahan terhadap posisi. Nah, jadi biomasa yang tadinya mengandung selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin itu setelah diproses pemanasan nanti akan kehilangan komponen volatilnya. Jadi nanti sisanya tinggal ada pori-porinya sama struktur stabil. Inilah sebabnya kenapa biochar ini bisa menangkap karbon hingga 100 tahun lamanya gitu. Nah, untuk biochar sendiri banyak sekali teman-teman, tapi cantumkan ada beberapa di mana ini juga sudah diaplikasikan di perusahaan kami. Yang pertama itu sebagai bahan bakar padat atau briket. Jadi biochar ini punya nilai kalor yang cukup baik. Nanti teman-teman riset ya di jurnal-jurnal yang memang sudah melakukan penelitian bahwa biochar ini memiliki nilai kalor yang cukup baik ya. Tapi nilai kalornya ini juga dipengaruhi salah satunya oleh jenis limbah biotanya apa juga. Nah, kalau misalnya limbah biocara ini nanti dipadatkan, bisa sebagai briket. Tapi ini juga perlu ada treatment tambahan hingga betul-betul si biochar ini bisa menjadi briket. Kemudian yang kedua, tentunya sebagai penyerap karbon di dalam tanah atau carbon sequestration, di mana biochar ini dianggap yang paling efisien untuk mengunci karbon.
Nah, jadi nanti kalau misalnya karbon yang tadinya bisa kembali lagi ke atmosfer dalam bentuk karbon dioksida atau mungkin gas metan, nanti akan berubah lagi menjadi stabil, yang mana ini akan bertahan hingga ratusan tahun. Kemudian berikutnya ada remediasi tanah. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat ada tanah-tanah yang rusak, tanah-tanah yang sudah terkontaminasi oleh logam berat, biasanya ada di area pertambangan atau lahan-lahan yang sudah tidak terpakai, sudah dipastikan kering dan mati, itu bisa dipulihkan kembali teman-teman oleh biochar. Jadi biochar sendiri memiliki permukaan yang berpori dan juga bermuatan, di mana ini sangat bermanfaat dan juga sangat efektif untuk bisa mengikat logam-logam berat, salah satunya itu seperti logam PB gitu. Kemudian eh oleh karena itulah, oleh peran biochar yang bisa mengikat logam-logam tersebut, biochar ini saat ini sudah mulai banyak digunakan sebagai pembersih lahan atau tanah di area industri yang memang bekas-bekas tambang. Gitu. Saat ini kita juga coba kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk memulihkan lahan-lahan yang sudah rusak khususnya di area pertambangan. Gitu. Kemudian lanjut ke karbon aktif. Nah, ini karbon aktif juga salah satu jenis yang bisa kita kembangkan dari biochar. Jadi nanti ada treatment tambahan yang mana biochar yang tadi sudah dihasilkan dari kegiatan pirolisis itu bisa digunakan sebagai karbon aktif. Bahkan ada beberapa riset yang sudah menyatakan bahwa si biochar ini justru bisa digunakan juga sebagai material tambahan atau material substitusi pengganti elektroda dan lain-lain. Jadi ini sangat kompleks dan sangat luas sekali pemanfaatannya untuk biochar, tergantung ke arah mana proses treatment yang akan kita lakukan. Apakah ke arah aktif karbon atau justru nanti ke arah yang advanced material, salah satunya itu ke elektroda dan sebagainya. Nah, makanya saat sampai hari ini perusahaan-perusahaan di Eropa itu sangat mengincar sekali limbah biomasa yang ada di Indonesia karena memang peran dan juga manfaatnya sangat besar sekali bagi iklim gitu ya. Oleh karena itu kita juga berupaya gimana caranya kita bisa manfaatkan timbulan biomasa ini dengan baiknya. Jadi singkatnya biochar itu bukan arang-arang yang kita temukan ya untuk bakar sate dan sebagainya, bukan. Tapi biochar ini material karbon yang memang sangat stabil, terus berpori dan ini serbaguna. Inilah mengapa biochar ini dianggap paling praktis. Nah, bahkan biochar saat ini sudah mulai diakui dan ada asosiasi biochar internasional, di mana nanti biochar yang beredar di Indonesia ini akan disertifikasi. Jadi nanti akan seragam untuk spesifikasinya. Boleh di next? Nah, ini struktur dan juga karakteristik dari biochar. Nah, jadi kalau misalnya tadi kita sudah ketahui ya bahwa ternyata manfaat dari biochar itu sangat banyak. Nah, inilah penyebab utama kenapa si biochar ini sangat unik. Kenapa sangat stabil, tidak mudah terurai. Kemudian, kenapa bisa menjadi penyimpan karbon jangka panjang. Nah, jadi komposisi umum dari biochar ini bisa teman-teman lihat di slide. Ada kandungan dari karbon itu sebesar 60-90%. Ini menunjukkan kalau biochar yang ada itu adalah material yang sangat kaya karbon dan menjadi alasan mengapa ia sangat stabil. Kemudian ada kandungan dari hidrogen, kurang lebih ada 1-5%, di mana semakin sedikit hidrogen itu semakin aromatik dan semakin stabil struktur dari karbonnya. Kemudian ada kandungan oksigen juga sebesar 5-30%. Ini juga akan menentukan reaktivitas dan juga sifat dari permukaannya, dan yang terakhir ada abu mineralnya. Kandungannya kurang lebih 1-10%. Nah, ini biasanya contohnya itu salah satunya itu ada di sekam padi. Biasanya di sekam padi ini akan memiliki yang sangat besar gitu. Jadi semakin tinggi, semakin tinggi akan semakin bagus gitu. Nah, untuk gugus fungsional permukaannya itu, ini teman-teman bisa lihat juga ada gugus hidroksil, kemudian ada gugus hidroksil ini yang akan membantu biochar itu akan bersifat polar dan akan berinteraksi dengan air dan juga ion. Makanya nanti si biochar ini bisa membantu mengembalikan unsur hara yang sebelumnya sudah tidak bisa diserap oleh tanah gitu, karena punya gugus hidroksil di dalamnya. Eh, Kemudian ada gugus karbonil juga ya.
Ini juga akan mempengaruhi kemampuan absorpsi atau penyerapan, dan yang terakhir ada aromatik stabil. Aromatik ini adalah eh bisa dibilang semacam tulang punggungnya, alasan kenapa biochar ini bisa bertahan sampai ratusan tahun. Nah, struktur aromatik inilah yang membedakan biochar dari arang biasa. Nah, teman-teman bisa lihat gambaran dari biochar itu kalau misalnya kita teliti lebih dalam lagi. Jadi semacam rongga. Jadi bisa kita ibaratkan bahwa biochar ini adalah wadah di mana nanti berbagai macam nutrisi yang akan ditambahkan di dalamnya, semisal seperti pupuk, kemudian seperti mikroba dan sebagainya nanti akan dia tampung. Jadi bisa diibaratkan biochar ini adalah wadah yang memfasilitasi agar tanah-tanah yang tadi sudah rusak itu bisa kembali normal kembali gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari sifat dasar dari biochar sendiri, kita bisa melihat bahwa luas permukaannya sangat tinggi dan sangat berpori, mirip spons ya. Semakin luas permukaannya itu akan semakin baik untuk penyerapan absorpsi dan juga penyerapan karbon. Kemudian ada struktur yang berpori. Nah, ini juga struktur porinya ini bisa menyerap molekul-molekul kecil seperti gas dan zat-zat organik lainnya, kemudian stabil juga secara kimia dan juga termal. Jadi nanti tidak mudah terurai secara biologis, kemudian hidrofobik juga, kemudian bisa mengabsorpsi logam berat ya, karena tadi ada kandungan gugus fungsionalnya sendiri, kemudian potensinya itu dianggap sebagai teknologi yang bisa menyerap dan tidak mudah terurai kembali gitu. Jadi singkatnya adalah biochar itu adalah material karbon dengan struktur aromatik, stabil, kemudian porinya berlapis-lapis. Boleh di next? Nah, secara keseluruhan atau secara sederhananya, ini adalah karakterisasi dari biochar yang memang sudah diteliti ya oleh beberapa ahli. Nah, pori-porinya ini akan sangat penting untuk menyimpan air dan juga nutrisi di dalam tanah, karena tadi saya gambarkan bahwa biochar ini adalah wadah untuk menampung nutrisi-nutrisi dan juga air agar bisa mengembalikan tanah-tanah yang sudah rusak, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian struktur dan komposisi ini juga perlu diukur. Ya, jadi karakterisasi ini sangat penting untuk biomas. Biasanya setiap setiap tanah yang mau kita kembalikan lagi atau kita pulihkan kembali itu perlu kita cek terlebih dahulu. Yang dibutuhkannya apakah memang pH-nya kah yang harus kita pantau, misalnya pH-nya ternyata limbah, mohon maaf, misalnya tanah-tanah yang sudah terkontaminasi dengan logam berat itu apakah pH-nya asam atau justru basa. Nah, itu yang harus kita sesuaikan dengan kadar biochar yang akan kita tambahkan ke dalam tanah gitu. Jadi kita harus ada analisa terlebih dahulu di lapangannya seperti apa. Nah, ini kalau misal untuk yield dan juga komposisi, semakin tinggi suhu yang kita lakukan untuk proses pirolisis, maka yield charnya akan turun, tapi kadar karbonnya akan meningkat. Jadi semakin tinggi karbonnya itu akan semakin stabil biochar. Jadi kalau untuk saat ini dari perusahaan kami itu menggunakan limbah cangkang sawit, karena limbah cangkang sawit ini penghasil karbon terbesar gitu. Jadi kita menggunakan ini karena ini sangat bagus untuk diaplikasikan untuk beberapa jenis selain untuk pembedah lahan. Kemudian untuk permukaannya sendiri, ini sudah ada nilainya juga ya berdasarkan riset. Perihal porositasnya juga ini unik untuk biochar ini, porositasnya juga ini ada memiliki 3 skala pori. Nah, ini kombinasi ketiga pori ini bisa membuat biochar itu efektif di segala aplikasi. Jadi biochar ini pemanfaatannya bukan hanya sebagai pembedah lahan, tapi tadi bisa digunakan untuk jenis-jenis yang lain gitu ya. Kemudian untuk pH-nya sendiri, beberapa jenis limbah biomasa yang sudah kita lakukan pengujian dan beberapa riset lakukan memang cenderung bersifat basa. Jadi nanti kalau misalnya mau mengaplikasikan produk biochar ini ke dalam tanah, itu kita harus mengidentifikasi jangan sampai tanah yang memang sudah basah kita tambahkan biochar, karena itu justru akan merusak, tidak akan kembali pulih. Kurang lebih seperti itu. Boleh di next.
Nah, ini adalah proses produksi dari biochar. Secara singkatnya, teman-teman, sebetulnya sangat mudah sekali untuk kita bisa mendapatkan produk berupa biochar, di mana nanti di awal kita akan melakukan riset terlebih dahulu ya, jenis limbah biomasa mana yang paling banyak dihasilkan, kemudian yang memiliki nilai karbon yang paling besar itu apa, baru nanti akan langsung masuk ke dalam kegiatan pre-treatment. Nanti di pre-treatment ini akan berbeda-beda tergantung jenis limbah biomasa yang digunakan. Kalau misalnya limbah biomasa yang digunakan itu semacam tandan kosong yang ada di perusahaan kelapa, yang ada di perusahaan sawit, itu strukturnya itu dia sangat basah, sangat lembab. Jadi biasanya ada treatment khusus sampai limbah tandan kosongnya itu kering, baru nanti bisa masuk ke area pirolisis. Tapi kalau misalnya limbah-limbahnya seperti cangkang sawit, kemudian seperti sekam padi yang strukturnya itu lebih kering itu biasanya akan lebih memudahkan untuk proses pirolisisnya. Jadi nanti hasil atau abu yang dihasilkannya juga akan lebih sedikit. Nah, Kalau kalau dilihat sama teman-teman sendiri ya, di diagram ini menunjukkan diagram alir dari mulai bahan baku sampai produk akhirnya, di mana nanti kita akan melakukan pre-treatment untuk seluruh limbah, mulai dari pencacahan, dari ukuran-ukuran partikel yang besar itu harus diubah menjadi lebih kecil dan kadar airnya itu memang harus dipantau, idealnya itu pada 15% untuk kelembabannya agar si proses pirolisis ini akan efisien. Kemudian nanti berikutnya akan ada reaksi pemanasan di dalam reaktor untuk pirolisisnya. Nanti akan ada pemisahan fase antara gas, cair maupun padat dan nanti akan ada hasil yang dikeluarkan itu berupa syngas. Kemudian setelah itu akan ada char yang dihasilkan, char atau biocharnya ini, dan nanti berikutnya akan proses pendinginan, pengayakan, dan juga karakterisasi. Nah, karakterisasi ini digunakan untuk bisa kita pastikan bahwa mutu dari si limbah biochar itu sesuai dengan spek yang memang diharapkan. Biasanya perusahaan-perusahaan atau industri yang ada di Eropa itu mereka sangat peduli sekali sama speknya, terutama di kandungan di kandungan karbon atau kalornya juga. Nanti mereka biasa bertanya berapa banyak kalor yang dihasilkan dari proses ujinya. Ini akan menjadi concern dari pengaplikasiannya mereka juga, entah itu mereka gunakan sebagai pengganti batu bara kah atau justru buat pembunuhan. Jadi nanti pemanfaatan dari sel ini sebetulnya kembali lagi ya. Jadi biochar ini dia tidak bisa bekerja sendiri. Jadi untuk pengaplikasiannya biochar ini harus ditambahkan dengan nutrisi lain. Salah satunya dengan pupuk atau mungkin dengan mikroba. Tapi si biochar ini bukan menggantikan pupuk, hanya biochar ini akan bisa membantu untuk mengurangi penggunaan pupuk yang biasanya misalnya penggunaan 100 ton. Dengan adanya biochar ini akan sangat mengefisienkan penggunaan pupuk. Jadi nanti tanah-tanah yang memang sudah rusak itu bisa kita kembalikan dengan penggunaan biochar plus pupuk dengan kondisi pupuknya yang sedikit gitu. Jadi itu akan mengurangi timbulan karbon dioksida yang dihasilkan. Boleh di next. Nah, ini adalah beberapa parameter proses yang akan berpengaruh pada hasil biochar yang dihasilkan. Yang pertama itu ada suhu dari pirolisis. Jadi suhu ini adalah faktor yang paling menentukan. Semakin tinggi suhunya akan semakin banyak komponen volatil yang akan terlepas. Jadi hasilnya biochar ini akan jadi lebih aromatik, lebih stabil dan juga porositasnya akan lebih tinggi. Nah, jadi nanti si biocharnya kalau misalnya rasio dari karbonnya itu akan besar menunjukkan bahwa si biochar ini akan semakin tahan terhadap degradasi. Kemudian menuju pemanasan yang berikutnya ini adalah seberapa cepat suhu dinaikkan di dalam reaktor. Jadi upayakan ketika kita akan melakukan proses konversi biomasa menggunakan pirolisis, laju pemanasannya itu harus seragam gitu, harus stabil. Tapi upayakan lebih cepat ya. Kalau misalnya semakin cepat, maka partikelnya itu akan lebih kecil dan porositasnya akan lebih bervariasi. Tapi ada beberapa alat yang memang saat ini ada di lapangan itu laju pemanasannya itu tidak stabil.
gitu. Itu juga akan sangat berpengaruh pada biochar yang akan dihasilkan. Kemudian lanjut ke waktu tinggal. Nah, ini adalah durasi bahan berapa lama bahan biomasa ini berada di dalam reaktor pada suhu proses. Jadi semakin lama waktu tinggalnya, dekomposisinya akan semakin lengkap, jadi struktur karbonnya akan menjadi lebih stabil. Jadi nanti biochar yang dihasilkan itu akan semakin bagus. Kemudian lanjut ke kelembapan dan juga abu. Nah, ini faktor yang biasanya sering diabaikan juga oleh para pelaku industri, padahal ini adalah salah satu faktor yang sangat penting. Jadi kalau misalnya biomasanya basah, sebagian besar energinya itu akan terbuang dan akan menguap menjadi air. Kalau misalnya biomasa yang memiliki kandungan abu tinggi, berarti di dalamnya banyak mineral residu. Ini bisa mengubah pH dan juga karakteristik dari biochar. Jadi pengeringan biomasa ini sangat penting terhadap kualitas. Saya juga pernah beberapa kali melakukan pengujian secara laboratorium tanpa adanya treatment dahulu untuk pengeringan. Ternyata memang abu yang dihasilkan itu sangat banyak ya. Jadi hasil biochar itu tidak bagus. Apa manfaat pengaplikasiannya tuh kurang 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 bagus gitu. Boleh. Oke, yang terakhir ada jenis, oke, mohon maaf, jenis biomasa. Nah, untuk biomasa sendiri, nah ini ya kan kalau misalnya teman-teman nanti mau concern untuk konversi biomasa dengan menggunakan pirolisis, upayakan pilih biomasa yang punya nilai lignoselulosa yang sangat tinggi. Contohnya itu seperti tempurung kelapa, kemudian bambu, kayu-kayu, di mana ini punya banyak sekali karbon di dalamnya ya. Kemudian seperti sekam padi itu juga bagus. Jadi pemilihan bahan baku juga bukan cuma ketersediaan bahan saja, tapi ini juga akan menentukan produk akhirnya. Apakah nanti produknya ini bisa kita manfaatkan untuk pembenahan lahan, ataukah untuk adsorben sebagai arang aktif, atau justru untuk penggunaan energi pengganti batu bara. Nah, kelima parameter tadi yang sudah disampaikan ini akan saling memengaruhi baik itu terkait stabilitas biocharnya, porositasnya, kandungan karbon, sama kemampuan dalam menyerap polutan dalam upaya menyimpan karbonnya. Boleh di next. Nah, ini saya mau mau menggambarkan sebetulnya seperti apa sih pirolisis yang ada di skala industri. Ini salah satu mesin yang juga digunakan di industri. Kalau misalnya kita sebelumnya membahas tentang konsep pirolisis, nah ini gimana caranya sisi biomasa ini bisa terdekomposisi menjadi biochar, bisa terlihat di sini bahwa mesin yang digunakan dalam proses sistem pirolisis yang ada di industri ini konsepnya sederhana sebenarnya teman-teman. Yang pertama itu mesin ini akan menjaga suhu prosesnya tetap stabil karena kalau misalnya ada naik turunnya suhu yang tidak normal itu akan mempengaruhi hasil biocharnya. Kemudian di dalam mesin suplai oksigennya agar tetap dia nanti aliran biomasanya juga nanti akan teratur. Kemudian bahwa gas hasil pirolisisnya itu tidak terbuang. Jadi eh, kita membakar kita memasukkan limbah biomasa ke dalam mesin. Makanya itu kita gunakan kembali untuk kita gunakan dalam operasional pirolisisnya lagi gitu. Jadi tidak ada bahan bakar yang kita gunakan kembali gitu. Nah, biasanya mesin-mesin yang memang digunakan di industri ini ada beberapa bagian utama. Yang pertama ada pretreatment section di mana ini di bagian mesinnya itu ada bagian untuk mengeringkan dan juga mempersiapkan biomasa dari limbah-limbah cangkang sawit ataupun tandan sawit yang memang masih basah. Nanti akan ada bagian khusus untuk kita melakukan upaya pengeringan terlebih dahulu. Lanjut, setelah misalnya limbah-limbah basahnya tadi sudah kering, sudah dipastikan kering, nanti akan langsung masuk ke bagian pemanasan ya di suhu 300 sampai 700 derajat Celcius. Semakin tinggi memang semakin bagus untuk hasilnya. Nah, di proses inilah di bagian inilah nanti si struktur dari limbah biomasa ini akan terpecah menjadi tiga jenis yang tadi ada biochar, bio-oil, dan juga gas. Nanti bio-oilnya nanti akan tertampung, gasnya juga akan kembali tertampung dan akan bisa digunakan lagi, dan biocharnya itu akan keluar dalam bentuk padatan. Kemudian di dalam mesin pirolis ini juga sudah terkait cleaning dan recovery system, jadi nanti bisa kembali ya tadi untuk gasnya jadi otomatis
kemudian ada proses pendinginan juga, dan yang terakhir adalah memastikan kalau emisi yang terjadi itu terkontrol dengan baik dan sudah memenuhi standar lingkungan. Boleh, boleh di next. Nah, ini beberapa jenis kegiatan untuk pirolisis. Saya sudah melakukan riset untuk proses pembuatan biochar menggunakan cangkang saran, reaktor yang lebih kecil lagi, di mana ini bisa terlihat ya dari awalnya cangkang sawit. Cangkang sawit itu kalau tidak salah waktu itu saya menggunakan kurang lebih sekitar 5 sampai 10 kilo. Ketika ketika melakukan proses pirolisis itu hasilnya akan berkurang drastis beratnya sampai 70%-nya. Karena yang tadi disampaikan bahwa setelah melalui proses pirolisis, cairan yang ada di dalam limbah biomasa ini akan diuapkan, sebagian menjadi bio oil dan sebagian akan menjadi gas. Kemudian di sebelah di gambar ketiganya sendiri itu adalah gambar untuk biochar jenis cangkang sawit yang sudah siap untuk dilakukan treatment tambahan. Entah itu diubah menjadi briket. Di gambar kelima itu saya ubah menjadi briket karena ada tambahan lagi, ada campuran bahan lagi untuk saya ubah menjadi briket. Kemudian kalau misalnya cangkang sawit yang mau digunakan menjadi karbon aktif itu juga ada tambahan lagi bahan khusus agar bisa menjadi karbon aktif. Kemudian kalau misalnya mau digunakan menjadi bahan pengganti kokas atau batu bara itu juga perlu ada treatment tambahan. Kemudian di gambar keempat itu ada bio oil yang dihasilkan dari proses eh, pirolisisnya sendiri. Nah, bio oil ini juga perlu ada treatment tambahan untuk bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar juga atau bisa digunakan sebagai pestisida. Saat ini beberapa perusahaan yang ada di Indonesia sudah memanfaatkan bio oil ini sebagai pestisida. Ini kemudian saya juga tampilkan untuk jenis limbah plastik, tapi plastik ini bukan biomasa ya. Ini saya gambarkan saja bahwa mesin pirolisis ini bisa digunakan tidak hanya untuk mengubah cangkang sawit menjadi biochar, tapi juga bisa mengubah limbah-limbah plastik ataupun yang lain-lain menjadi sebagai bakar. Sudah dilakukan pengujian juga seperti pada gambar kedua bahwa dari hasil pirolisis dari plastik ini bisa memiliki nilai kalori yang sangat besar ya, jadi bisa dibakar. Dan itu saya lakukan pengujian atau pemurnian lagi, jadi warnanya itu benar-benar mirip dengan bensin yang digunakan, gitu. Disinilah peran pirolisis. Sebenarnya pirolisis ini banyak sekali konteksnya, cuman saat ini memang saya batasi saja untuk produk biochar. Kalau misalnya nanti teman-teman mau coba explore lebih jauh lagi, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Boleh di next? Nah, ini adalah beberapa aplikasi dari biochar yang memang di saat ini sudah dilakukan di industri di saat ini sudah digunakan gitu ya oleh masyarakat setempat, di mana aplikasi dari biochar ini tidak hanya sebagai menyimpan CO2 saja secara permanen ya, yang mana nanti kalau misalnya kita melakukan proyek ini bisa kita kompensasi menjadi profit buat kita. Nah, kalau misalnya di bidang pertanian, saya juga pernah diskusi dengan salah satu pihak yang ada di Kementerian Pertanian bahwasanya biochar ini bisa dipastikan ini betul-betul bisa bedah tanah karena di dalamnya biochar ini bisa memperbaiki mulai dari sifat fisiknya, kimia ataupun mikrobiologi dari tanahnya karena biochar ini bisa meningkatkan kesuburan tanah, terutama tanah-tanah yang memang miskin untuk bahan organiknya. Jadi satu kali penggunaan biochar itu bisa bertahan sampai 5 musim gitu. Jadi kita hanya perlu menebar biochar ini satu kali saja dan itu bisa dipastikan bertahan sampai 5 musim. Penggunaan biochar itu dalam satu tanah lahan yang memang terdegradasi itu kurang lebih membutuhkan 5 sampai 10 ton hektar. Jadi kalau misalnya kita menggunakan pupuk itu akan jauh. Tapi kalau misalnya kita menggunakan biochar, kita hanya memerlukan 5 sampai 10 ton 5 sampai 10 ton per hektar dengan tambahan nutrisi yang lain seperti pupuk atau mungkin mikroba dan sebagainya, tapi dengan konsentrasi ataupun jumlah yang lebih sedikit gitu. Kemudian
Berikutnya untuk di bidang lingkungan, ini kalau misalnya kita melakukan treatment tambahan setelah biochar-nya melalui proses pirolisis, ini di bidang lingkungan itu bisa diubah menjadi adsorben, ya bisa penyerap logam-logam, kemudian bisa meremediasi tanaman, dan ini bisa menjadi penjernih air limbah juga sebagai aktif karbon. Jadi kalau misalnya di industri itu pasti ada limbah-limbah yang memang perlu diserap. Contohnya itu di WWTP. Nah, ini sangat peran biochar itu sangat bisa digunakan untuk aplikasi tersebut. Kemudian di bidang energi sendiri sangat luas ya, karena eh, kalau misalnya ada treatment tambahan, ini tergantung arahnya mau kemana. Apakah mau digunakan sebagai pengganti kokas atau mau digunakan sebagai bahan dasar karbon aktif saja atau mungkin bahan padat yang lain yang bisa lebih efektif. Itu tergantung dari arah treatmentnya seperti apa. Kemudian untuk di bidang industri kimia, ini bisa digunakan sebagai katalis ya, tapi ini perlu ada treatment tambahan dan untuk di perusahaan kami sendiri, di bidang industri kimia ini kita juga saat ini coba treatment lagi untuk biocharnya biar bisa digunakan sebagai pengganti bahan kimia yang saat ini sudah ada gitu. Boleh di next. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu, kalau misalnya kita melakukan upaya reduksi karbon ini, nominal yang bisa kita profit yang bisa kita dapatkan itu sangat besar sih teman-teman. Jadi kalau misalnya 1 ton CO2 itu sampai 50 sampai $100 per ton. Jadi itu akan sangat besar sekali sih. Makanya biochar ini project yang memang banyak orang yang sudah lakukan gitu. Nah, kemudian setelah kita lihat nih beberapa aplikasi yang memang saat ini sudah dilakukan ya di Indonesia khususnya ataupun di Europe yang memang sudah sangat concern untuk biochar ini, kita juga melihat bahwa banyak sekali potensi yang besar, tidak hanya dari sisi lingkungan, tapi juga dari sisi produk turunannya yang tadi disampaikan, ada aktif karbon dan sebagainya. Tapi ini juga tidak benar-benar berjalan lurus, karena untuk mengembangkan industri biochar di Indonesia ini tantangannya sangat besar sekali, karena eh, banyak sekali hambatan-hambatan yang didapatkan gitu ya. Yang pertama itu adalah standarisasi kualitas biochar itu belum seragam. Jadi kalau misalnya kita menggunakan jenis biomasa yang lain, itu speknya akan berbeda dengan jenis biocharnya yang lain lagi gitu. Biasanya hal itu tidak menjadi apa ya, tidak diperhatikan oleh perusahaan gitu. Yang penting kalau dari perusahaan sendiri si biochar sudah jadi, sudah bisa dijalankan dan sudah bisa dijual gitu. Nah, ini adalah tantangan terbesar untuk kami yang ada di industri biochar. Bagaimana caranya kualitas biochar ini akan sama gitu. Apapun jenis limbahnya, itu akan seragam. Jadi dari Asosiasi Biochar Indonesia sedang menyusun rencana untuk melakukan sertifikasi. Jadi nanti setiap perusahaan ataupun individu yang memang mau melakukan operasional di bidang biochar itu nanti perlu dilakukan sertifikasi. Jadi nanti akan seragam untuk spek yang boleh beredar di Indonesia ataupun di luar gitu. Kemudian yang kedua adalah kesadaran petani dan industri itu masih rendah karena perihal biochar ini merupakan sesuatu yang masih baru juga bagi petani. Dari mereka pun sendiri masih khawatir akan adanya kegagalan panen dan sebagainya karena memang resikonya sangat besar. Jadi ini hal yang masih dianggap tabu juga. Kemudian berikutnya itu ada di biaya awal teknologi proses yang cukup besar untuk investasi biaya mesin yang digunakan di industri itu kami menginvestasikan kurang lebih 30 miliar dan itu akan sangat menjadi hambatan sekali kenapa saat ini banyak industri yang memang belum concern ke arah tersebut. Dan yang keempat ada ketersediaan biomasa musiman. Salah satunya itu adalah di bonggol jagung karena bonggol jagung itu masa tanam dari jagung itu 1 tahun itu bisa 2 kali. Jadi timbulannya itu tergantung dari musimnya. Dan yang terakhir adalah MRV. MRV itu adalah metode yang digunakan untuk bisa kita lakukan kompensasi untuk proyek yang sudah dilakukan. Ini juga sangat repot prosesnya dan juga memerlukan biaya yang sangat besar. Jadi para pelaku industri belum sampai concern ke arah tersebut. Tapi kalau misalnya untuk peluang, ini pasar carbon removal itu sangat cepat sekali. Apalagi nanti rencananya di Indonesia sendiri, mungkin sebagai insight juga buat teman-teman, di 2027
atau sampai 2030 rencananya akan diberlakukan yang namanya pajak karbon. Jadi setiap industri yang menghasilkan emisi, setiap industri untuk all sektor ya, entah itu dari sektor pembangkit energi atau dari sektor manufaktur dan sebagainya, nanti akan masing-masing diberikan baseline atau batas atas emisi yang boleh dikeluarkan. Jadi kalau misalnya industri tersebut melebihi dari baseline yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, nanti akan dikenakan pajak karbon. Jadi nanti peluang untuk biochar ini akan sangat besar. Jadi perusahaan yang melakukan inisiatif untuk biochar ini bisa melakukan penjualan karbon kredit kepada perusahaan yang membutuhkan eh membutuhkan pengurangan emisi gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang melebihi baseline yang sudah ditetapkan pemerintah, dia diwajibkan untuk melakukan pembelian sertifikat karbon atau perlu melakukan inisiatif tambahan, entah itu melakukan proyek penghijauan seperti penanaman pohon atau mungkin melakukan proyek seperti biochar atau mengalihkan seperti PLTS dan sebagainya. Nah, ini biochar ini akan sangat berperan di sini gitu karena biochar ini sangat mudah juga pengaplikasiannya. Kemudian biochar ini juga mendukung NZE di 2060 dan juga Paris Agreement, dan demand dari sektor pertanian cukup meningkat. Jadi saat ini juga para petani sudah mulai aware nih terkait peran dari biochar karena ternyata penggunaan pupuk itu sangat bisa dikurangi sebanyak-banyaknya ya dengan penggunaan biochar yang awalnya dia bisa 2 kali lipat, sekarang bisa menggunakan lebih sedikit lagi. Dan untuk teknologi pirolisis ini saat ini sangat banyak sekali, jadi teman-teman bisa dengan mudah untuk melakukan kegiatan pirolisis dari biomasanya. Boleh di next? Nah, ini bisa sebagai gambaran juga kenapa sih biochar itu dianggap lebih efektif gitu atau memang hanya sekedar tren sementara gitu. Di slide ini bisa menjawab perbedaan antara biochar dengan metode removal karbon yang lain. Kalau yang pertama itu ada nature base, di mana kalau untuk nature base itu metodenya memang untuk menghindari pelepasan karbon tapi tidak menghilangkan secara permanen. Jadi contohnya itu kayak konservasi, misalnya pelestarian hutan yang memang agar tidak ditebang. Tapi kan biayanya juga lumayan besar gitu dan karbonnya juga penyimpanannya tidak permanen. Kemudian kalau untuk yang kedua ada nature based removal, ini juga metode penghilangan dari karbon dari atmosfer tapi masih mengandalkan proses alam. Jadi kayak restorasi gambut, soil karbon dan sebagainya. Metode ini sebenarnya bagus tapi punya resiko juga. Jadi nanti tanahnya yang awalnya fungsinya apa jadi berubah fungsi. Nah, yang terakhir ada teknologi base removal. Nah, ini adalah kategori yang jauh lebih permanen dan lebih bagus lagi. Salah satunya adalah di biochar ya. Biochar ini dia penggunaannya bisa lebih dari 1.000 tahun, permanensinya bisa mencapai 1.000 tahun, kemudian karbonnya juga tidak mudah terurai, dan biayanya itu sekarang lebih murah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita hitung-hitungan secara bisnis, memang bisnis biochar itu sangat menguntungkan. Kalau misalnya kita membeli cangkang sawit dengan harga 100 dengan harga 500 perak per kilo, itu kita bisa mendapatkan keuntungan setelah kita pirolisis itu 3 kali lipatnya gitu. Karena dalam sistem penjualan yang ada di luar negeri itu biochar itu 1 ton itu bisa dihargai sampai 400 sampai 600 US dollar. Jadi bisa kebayang seberapa menguntungkannya sendiri dari biochar. Karena itu biochar lah yang paling dianggap sampai hari ini yang paling efektif ya. Karena tadi cost-nya juga sangat rendah, keuntungan juga sangat besar, kemudian potensinya juga sangat banyak, dan eh, potensi penyerapannya juga sangat gitu. Boleh di next. Nah, jadi dari perbandingan berbagai teknologi tadi, kita sudah bisa simpulkan ya bahwa biochar itu bukan cuman layak, tapi bisa jadi salah satu solusi paling efektif dan juga paling ekonomis. Jadi, ini juga hal yang paling realistis yang bisa pemerintah lakukan untuk mencapai target net zero. Jadi, biochar ini bukan hanya tentang teknologi, tapi solusi nyata untuk iklim, lingkungan, dan juga pertanian. Boleh di next. Oke.
paling sekian yang bisa saya paparkan. Berikutnya barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing perihal biochar ini, karena memang biochar ini adalah sesuatu yang baru bagi kami sendiri juga para pelaku industri. Jadi barangkali ada insight yang bisa teman-teman sampaikan untuk pengembangan biochar di bisnis kami juga dipersilahkan. Saya kan kepada Ibu Devi. Baik, terima Terima kasih, kasih. Tes. Ya, Baik. ya. Alhamdulillah ya, 1 jam lebih tidak terasa, materinya menarik sekali. Mungkin bagi beberapa orang termasuk saya pribadi itu mengenal biochar ini relatif baru gitu ya. Mungkin kalau teknologi pirolisis agak sering kita dengar, tapi kalau untuk produk biochar ini relatif baru. Ternyata banyak sekali kegunaannya tadi ya. Kalau yang ingin Ibu highlight tadi adalah kalau di kita limbah biomasa itu kita buang begitu saja, padahal itu menjadi barang mahal begitu ya. Bahkan tadi dibeli oleh orang luar gitu. Nah, ini peluang bagi kita semua seorang kimyawan bagaimana mengolah limbah ya untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai ekonomi. Baik, terima kasih. Kita buka sesi pertanyaan mungkin ya. 1 2 pertanyaan silahkan dari teman-teman. Boleh raise hand, boleh di kolom chat. Tapi lebih baik sih di langsung mungkin ya. Mangga silahkan. Hmm, ada yang, ayo kita apa namanya tingkatkan atmosfer akademik kita gitu ya. Rasa keinginan tahuan yang tinggi dengan menyimak materi tadi. Saya yakin materi tadi hanya sedikit ya. Maksudnya eh, pemicu lah ya, pembuka gerbang tadi tentang biochar tadi. Ada banyak lagi hal yang sebetulnya menarik yang tidak cukup disampaikan untuk saat ini begitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya dari mahasiswa sekalian, silahkan. Adakah? Wah, ini teh pada Di sini Bu di kolom sebentar. komentar ada Oh, yang di kolom bertanya. komentar. Oh iya ya, baik-baik. Baru terlihat. Baik, dari Nadia ya. Oke, dalam konteks pirolisis, parameter proses mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap stabilitas karbon biochar? Begitu, Teh Ina ya? Jadi mungkin Oke, dari baik. parameter apa sih yang paling mempengaruhi stabilitas karbon biochar di proses pirolisis tadi? Silahkan, langsung Oke, saja jadi mungkin ya. Mm-mm. ya, Tadi oke kan ada siap. beberapa, ya. Mm-mm, parameter ya Bu ya. Iya, Mm-mm. jadi sebenarnya yang paling benar-benar signifikan yang menjadi faktor bagus atau tidaknya sebuah biochar ya. Nah, itu sebenarnya parameter yang paling signifikan itu, yang paling berpengaruh itu adalah suhu. Jadi Oh, semakin tinggi suhunya akan semakin tinggi tingkat aromatisasi karbonnya, ini hasilnya juga akan bagus. Saya pernah melakukan pengujian juga dengan mm-mm. kondisi pirolisis,nya itu dengan suhu yang rendah dan tidak bisa mencapai angka 500 derajat, itu hasilnya itu sangat jelek lah bisa dibilang ya dari hasil pengujian secara laboratorium. Jadi memang suhu yang akan sangat berperan di sini gitu. Dilanjutkan setelah suhu lebih kepada waktu juga sih. Semakin lama itu aromatisasinya akan lebih semakin sempurna lagi. Tapi memang Hmm. yang paling signifikan tadi lebih kepada suhu gitu. Oke, suhu dan waktu mungkin ya. Begitu, Nadia? Ya, betul. Ada pertanyaan lanjutan atau cukup? Oke, terima kasih katanya. Baik, silahkan ada lagi. Ayo teman-teman, mumpung ada narasumber yang kompeten. Jarang-jarang nih kita ketemu ya dengan Teh Inaya. Ada silahkan. Kalau Ibu sedikit menambahkan ya, tadi kan parameter temperatur, parameter waktu itu kan berhubungan dengan sumber energi. Kan tadi kan pirolisis itu kan pemanasan ya, berarti kan ada energi yang kita pakai. Semakin lama, semakin banyak, berarti kan kalau kita hubungkan dengan nilai ekonomi pun, berarti kan semakin banyak biaya yang kita keluarkan. Itu menurut Inaya sendiri, berdasarkan pengalaman di industri itu bagaimana hitung-hitungannya? Sebetulnya Ibu kalau misalnya untuk bahan bakarnya sendiri, karena kan tadi yang disampaikan ya, sebenarnya untuk penggunaan pirolisis ini eh
bahan bakar yang digunakan itu bersumber dari hasil pirolisinya lagi, Bu. Jadi tidak ada bahan bakar Hmm. yang kita gunakan lagi. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh ke nilai ekonomi sebetulnya, Bu. Gitu. Oh, Jadi jadi si sumber gas-gas panasnya tadi, dari gas-gas yang dihasilkan dari proses pirolisis lagi, Bu. Jadi di mm, mesinnya itu ada alat penampung gasnya. Jadi nanti mm, gasnya dialirkan lagi ke bagian mesin untuk pemanasan. Jadi itu muter sistemnya. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Paling biasanya di awal sebagai pemancing, memang kita menggunakan bahan bakar gas dulu ya, Bu, sebelum mm, nanti gasnya dihasilkan dari proses pirolisis. Jadi sebenarnya mm. secara nilai ekonomi untuk seberapa lama itu tidak berpengaruh gitu. Karena muter gitu ya, recycle Karena ininya muter, betul, dari betul, Bu. produk dipakai lagi begitu ya. Masya Allah Betul, ternyata. betul. Hmm. Tapi itu mungkin untuk skala yang sudah stagnan gitu. Tapi Ah eh, ya, kalau di sini mungkin ada Zahra ya, ada Zahra atau ada angkatan Zahra. Jadi tahun lalu gini ya, eh, dari Himaka ini ingin membuat pengabdian masyarakat tentang pirolisis teh. Jadi ada daerah di atas itu yang ada limbah tebu gitu ya. Itu kan juga biomasa ya, biomasa yang nah kita ingin olah nih begitu. Dan kebetulan di daerah sana itu sebetulnya alatnya sudah ada nih si pirolisis, pirolisis sederhana tentu saja ya si alatnya ini. Cuman ya tadi terkendala dengan bahan bakar awal begitu kan kalau mungkin di industri kan tadi ya tadi ada pemacunya dulu ya gas kemudian nanti setelah dihasilkan ditampung si gasnya kemudian dipakai lagi dan seterusnya. Tapi untuk skala yang kecil begitu ya kita agak agak mikir juga nih ya bahan bakar yang kita pakai berapa kemudian nanti hasilnya bagaimana itu kan perlu hitung-hitungan ekonominya gitu kalau diterapkan di masyarakat begitu. Baik, ada lagi silakan pertanyaan, satu dua pertanyaan. Ayo menarik teman-teman. Ibu izin, Teteh izin bertanya. Ya, silahkan. Siapakah? Tidak terlihat. Tadi kan di parameter itu ada kelembapan dan abu ya Teh. Terus di abu tinggi itu banyak residu mineral. Nah, pertanyaan itu ada batas toleransinya nggak gitu buat kandungan abu dalam biochar sebelum performanya menurun gitu? ya. Oke, terima Tentunya kasih. ada ya. Hmm, Iya, tentunya ada ya. Cuman memang hari ini tidak ditampilkan berapa minimalnya ya, berapa maksimalnya yang harus ada. Tapi tentunya ada gitu. Kebetulan saya sendiri sebetulnya di Project Biochar ini tidak berperan sebagai tim research and development. Ada tim khusus yang memang menangani perihal testing laboratorium dan sebagainya. Tetapi memang untuk data tersebut nanti kalau misalnya diperlukan nanti bisa saya share ya. Kalau memang kandungan abu dan kelembaban itu pastinya ada standar atau speknya khusus ya. Berapa minimal dan sebagainya itu ada gitu. Karena itu berpengaruh sama output berupa biocharnya tadi gitu. Apakah biocharnya itu bagus atau tidak gitu. Karena tadi itu berkaitan juga. Baik, Oke, Teteh, terima begitu kasih. ya. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Yuli. Katanya dalam biochar banyak sekali bahan dasar yang digunakan. Untuk bahan dasar biochar yang lebih efektif itu biasanya menggunakan apa? Mungkin lebih ke biomasa jenis apa sih mungkin ya yang paling efektif untuk menghasilkan biochar? Mungkin begitu ya pertanyaannya. Mangga silahkan Teh Inaya. Oke, baik. Kalau untuk upayakan ya, sebenarnya sebetulnya kalau misalnya kita mau melakukan riset itu kita harus cek dulu apakah potensi biomasa ini memiliki nilai karbon yang tinggi atau tidak. Biasanya suka ada riset-riset khusus dahulu ya. Kita pastikan dulu apakah nilai karbonnya tinggi atau tidak. Nah, kalau misalnya sejauh ini dari beberapa jenis limbah biomasa yang saat ini kita sudah melakukan riset di laboratorium, memang limbah jenis cangkang sawit itu yang limbah biochar yang paling potensial sih karena memang dia nilai kalornya juga sangat besar sekali. Kurang lebih seperti itu sih. Sebenarnya memang harus dicek terlebih dahulu sih potensi dari eh, kandungan karbon dari limbah biomas yang dihasilkan. Mm-mm. Bisa jadi ini ya, jadi bahan riset teman-teman nih ya, ide kita satu-satu limbah, satu-satu biomasa itu kita lihat berapa sih kandungan karbon yang tinggi yang berpotensi tadi Betul. sebagai biochar. Mm-mm. Tapi kalau Betul, tadi Bu. Ibu Jadi, perhatikan, iya, Bu.
tadi di materi yang disampaikan kan kita tahu tadi ya biomasa itu ada 3 tuh. Tadi ada selulosa, ada lignin, ada hemiselulosa gitu. Kalau tidak salah Ibu menyimak, tadi disampaikan itu yang paling bagus itu yang lignitnya paling tinggi katanya, begitu ya? Iya, iya betul Ibu. Karena Hmm. tadi ya disampaikan kalau misalnya biomasanya lignoselulosanya tinggi, Hmm. itu biochar yang dihasilkan itu akan sangat kaya karbonnya, Bu. Kaya Hmm. karbon, aromatik sama stabil. Jadi pastikan sebelum kita memilih ya sampel apa yang mau kita jadikan bahan riset, kita pastikan dulu kalau misalnya si kandungan biomasa ini punya lignoselulosanya yang tinggi gitu. Karena nanti udah bisa dipastikan ya kalau lignoselulosanya tinggi berarti nilai karbonnya juga akan tinggi gitu. Hmm. Jadi si produk biochar yang kita hasilkan ini tadi satu tergantung raw materialnya ya, tergantung si reaktannya, apa sih bahan ininya gitu ya, raw Iya, materialnya. betul. Kedua juga tadi ada settingan kondisi ya, entah itu temperatur, waktu, kelembapan dan sebagainya. Memang begitulah reaksi gitu ya, saling mempengaruhi untuk menghasilkan produk yang paling baik begitu. Nah, tugas kita lah di situ ya, risetnya di mana ya di situ gitu. Kita cari nih mana yang suhu yang paling baik, waktu yang paling efektif gitu ya, kemudian bahan baku yang paling baik di antara yang lain itu adalah tugas kita. Ya, risetnya di situ begitu ya Teh Ina ya. Betul Begitu sekali, Bu. menarik Karena ini, Bu, sekali. betul. Mm-mm. Karena biochar ini sangat banyak sekali keterbaruannya. Jadi kita juga berharap sih dari teman-teman yang masih apa di kimia gitu bisa mengembangkan apa lagi nih yang bisa kita aplikasikan nantinya di industri gitu sih, Bu. Iya betul ya. Jadi ini nih jadi ide nanti buat entah itu PKM, entah itu PPK Ormawa, entah itu nanti bahan jus apa di skripsi gitu ya. Bisa jadi ini sumber ide penelitian. Satu lagi silahkan ada lagi mungkin? Ada lagi teman-teman? Atau cukup? Oh, terima kasih. Atau cukup barangkali? Bentar. Baik, mungkin mengingat waktu yang terbatas juga, mungkin dari narasumber silakan ada closing statement mungkin ya, ada highlight dari apa namanya webinar kita kali ini, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman dan juga Bu Devi untuk kesempatannya hari ini. Jadi seperti yang kita tahu ya bahwa saat ini tantangan perubahan iklim ini bukan sesuatu lagi yang jauh ya, benar-benar terasa juga. Sekarang anomali suhu dan sebagainya benar-benar sangat terasa sekali dampaknya bagi kita, mulai dari cuaca, kemudian degradasi tanah sama produktivitas pertanian juga sekarang udah mulai menurun. Jadi eh kita juga harus melihat bahwa solusi itu sebenarnya ada loh gitu. Salah satu solusi yang paling sederhana banget, yang sering banget kita temukan juga ya, bahwa ternyata biochar ini mempunyai banyak potensi memulihkan kualitas tanah dan juga bisa membuka peluang ekonomi baru. Itu karena project yang bisa kita kompensasi menjadi profit atau justru karena peluang-peluang yang lain gitu. Dan yang menarik ini solusi ini sudah dilakukan saat ini dengan teknologi yang sudah tersedia juga dan sesuatu yang mungkin eh, baru gitu ya. Jadi biochar ini solusi perubahan iklim yang tidak rumit tapi berdampak besar. Jadi dari saya pribadi selaku pelaku industri gitu ya dengan selaku para pelaku industri, saya ingin mengajak gitu teman-teman khususnya yang bergerak di bidang kimia ya untuk terus melakukan pengembangan-pengembangan lagi karena ini dampaknya sangat terasa banget untuk kita selaku pelaku industri ataupun mengaplikasikan produk-produk yang sudah kita buat gitu. Kurang lebih seperti itu sih Bu Devi. Mohon maaf kalau misalnya selama penyampaian banyak sekali kekeliruan dan sebagainya karena ini pertama kalinya saya mengisi juga materi perihal ini jadi agak sedikit gugup kesehatannya. Iya, baik, terima kasih. Banyak sekali hal menarik. Mudah-mudahan bisa diterima, diserap oleh teman-teman semua. Bagian hal yang baru sekali, bagi sebagian yang lain, oh tambahan begitu ya. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru hari ini, pengalaman baru hari ini tentang bagaimana biochar tadi sebagai solusi perubahan iklim tadi disampaikan. Tapi kalau saya ingin sedikit lagi, masih penasaran nah ya, tentang
apa sih korelasinya biochar ini dengan energi terbarukan tadi? Kalau misalkan Ibu tadi menyimak, kaitannya salah satunya briket ya, briket. Yang lainnya lebih ke apa tadi? Remediasi tanah dan sebagainya. Tapi kalau ke yang energinya sendiri, selain briket, mungkin ada yang terlewat dari yang Ibu simak itu apa Oh ya? ya, ada Bu. Jadi kalau misalnya kita cek lagi dari struktur saat ini kita juga mengarah ke beberapa perusahaan yang memang memproduksi eh, kalsium karbide Bu. Jadi Hmm. pada produksi kalsium karbide kita bisa mengganti karbon yang biasa digunakan itu menggunakan kokas atau batu bara, kita bisa gantikan dengan biochar gitu. Hmm. Kurang lebih seperti itu sih. Itu juga salah satu yang bergerak di arah sana. Oke, nah tugas kita nih seorang kimiawan, kita lakukan riset, penelitian, mungkin ya kita cari tadi kondisi terbaik, kemudian bahan baku terbaik, ya, dan yang bisa diaplikasikan di industri atau bahkan di masyarakat, di kita sendiri gitu ya, dari kita oleh kita untuk kita. Baik, begitu mungkin ya materi dari Teh Inayah hari ini menarik, mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal jariah buat Inayah dan bagi kita semua ya. Saya kembalikan ke MC, begitu ya, mungkin silahkan Teh Rahma. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya terima kasih kepada moderator dan narasumber Teh Inai yang sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat. Sebelumnya mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab nanti boleh via chat ya Teh, dikumpulkan gitu ya Teh. Boleh. Kalau misalnya nanti mau di bidang yang lain juga boleh ya. Kebetulan kami juga bergerak di bidang pengolahan limbah B3. Kalau misalnya teman-teman mau ngarah juga ke riset yang bergerak ke arah limbah B3 itu silahkan juga. Oh, bikin webinar lagi nanti ya. Kita coba seri yang Oh, boleh. keberapa begitu ya. Insya Allah ya. Boleh. Menarik. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada sesi dokumentasi dulu untuk para peserta yang ada di Zoom. Silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka dulu ya kameranya, teman-teman, untuk sesi dokumentasi. Masih banyak yang off. Dava, Aul, Silvi, Najmi, Lala, Ferdi, ayo. Bisa langsung mungkin, Neng? Boleh, mungkin di slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide keduanya. Ada yang buat kehadirannya nggak? Ada Ibu, ada presensi, sudah di-share di via chat. Yang slide keduanya, 1, 2, 3. Baik, sudah untuk sesi dokumentasi saya tutup. Terima kasih sebelumnya untuk Teh Inai untuk setelah meluangkan waktunya memaparkan materi kepada kita, dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah meluangkan waktunya. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak teman-teman, Ibu Devi, Bu Reni, sehat-sehat Bu. Terima kasih Teh. Terima kasih Teteh. Ya.